Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan saya Bang Jako. Di konten sebelumnya saya mengupas tentang orang beriman, bahwa orang beriman yang dimaksud itu adalah harus melewati rukun dan syarat. Sebelum masuk ke rukun iman itu kan ada rukun Islamnya. Islam secara secara sederhana kan kita bisa artikan sebagai berserah diri, ya, menyerahkan diri, tunduk dan patuh. Nah, untuk menyerahkan diri dan untuk tunduk dan patuh, yang jadi pertanyaannya adalah tunduk dan patuh kepada siapa? Nah, kita coba merujuk dalam kitab. Kalau di kitab suci Al-Quran, di situ kan ada An-Nisa 59. Ya, tunduk dan patuh, taat, ya. Berarti di situ maksudnya adalah atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Patuh kepada Allah itu udah pasti, ya. Tidak ada perdebatan dalam hal yang seperti itu. Kemudian taat kepada Rasul. Ya, emang seperti itu, kita mengikut kepada Rasul. Nah, pertanyaannya kemudian ketika Rasul sudah berlindung, sudah wafat, ya, ketaatan kita kepada siapa? Nah, ternyata di Quran itu disebutkan adalah ulil amri. Ya, jadi Allah dan Rasul itu berada pada wilayah qadim. Ya, wilayah qadim artinya adalah wilayah di mana antara awal dan akhir ketemu. Nah, di situ kan Rasul di situ. Yang kita pahami tentang Rasul kan selama ini ya dia sudah mati, meninggal. Padahal Rasul itu bukan manusia. Ya, Rasul inilah yang sebenarnya ya merupakan nur Allah, ya, yang kemudian turun sebagai nur Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian mewujud kepada atau bertajalli, atau dalam bahasa kekinian itu frekuensinya berada di Nabi. Nabi, ya, di zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Dia yang membawa frekuensi Rasul. Di zaman Nabi Musa, ya Musa lah yang membawa frekuensi Rasul. Di zaman Nabi Isa, Isa lah yang membawa frekuensi Rasul. Nah, ketika Nabi Muhammad berlindung, ya tentu frekuensi itu tidak kemudian juga meninggal atau hilang. Karena ketika frekuensi itu hilang, maka otomatis berarti kita tidak akan bisa tersambung dengan Rasul dan otomatis kepada Allah. Jadi Allah atau Rasul itu akan hilang dalam kehidupan kita. Makanya harus selalu ada yang membawa, harus ada yang selalu mewarisi. Di nubuatnya di Quran itu adalah ya warasatul anbiya. Nah, jadi yang itu yang mesti kita cari. Nah, di konten sebelumnya saya katakan bahwa syarat rukun yang pertama ya dari rukun Islam itu adalah syahadah, penyaksian. Nah, di situ kan ada penyaksian kepada Allah, kemudian penyaksian kepada Rasul. Nah, persoalannya adalah Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa kita deskripsikan. Nah, tentu itu frekuensinya kemudian kepada Rasul. Ketika kemudian Rasul berlindung atau zamannya sudah berlalu, ya, nah dalam Quran kan petunjuknya ada ulil amri. Jadi harus selalu ada ulil amri, karena di ulil amri inilah frekuensi itu kita temukan, ya. Nah, dia ulil amri ini adalah wujudnya adalah seorang manusia yang terpilih. Nah, kaitannya dengan syahadah tadi, syahadat, penyaksian, kepada dialah kita bersaksi. Ya, kesaksian kita, penyaksian kita kepada Allah, ya, penyaksian kita kepada Rasulullah itu melalui alamatnya ulil amri ini. Jadi dia alam baharu, dia selalu berganti-ganti itu. Dan dia selalu ada di setiap zaman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ulil amri minkum. Jadi selalu dikatakan bahwa dia di antara kamu dan hidup di zamanmu. Nah, makanya karena di zaman kita, jadi kita bisa
mengikutinya, kita bisa mentaatinya. Karena kalau acuan kita adalah Rasul yang di zaman 1400 tahun, berarti ya kita sudah menyalahi hukum baharu, di mana hukum baharu mengatakan bahwa tidak ada perulangan gitu. Kita tidak bisa melihat ke belakang gitu. Yang namanya mengikuti itu ya yang diikuti harus ada di antara kita dan selalu di depan kita, bukan di belakang kita. Kalau di belakang kita itu bukan mengikuti namanya, tapi membokongi. Seperti itu. Jadi terkait dengan syahadah atau penyaksian tadi itu adalah ya kita bersaksi lewat di mana frekuensi itu, di mana dia bertajalli pada seseorang yang merupakan pilihannya. Ya, jadi kan kita bisa membayangkan di zaman Rasulullah Muhammad, para sahabat-sahabatnya sebenarnya adalah murid-muridnya gitu. Ya, jadi mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul melalui ketaatan mereka kepada Nabi Muhammad. Karena dalam diri Muhammad di situ ada Rasul. Dia adalah Rasul sekalian Nabi pada saat itu. Dia adalah Rasul ya sekalian ulil amri pada saat itu. Jadi itulah yang menjadi kiblat penyembahan, kiblat ketaatan mereka-mereka yang ada yang hidup sezaman dengan beliau. Ya, nah situasi ini pun harus seperti itu. Nah sekarang pun harus ada ulil amri. Sekarang pun harus ada yang menempati frekuensi dari Rasul, yang otomatis di situ juga adalah frekuensi Allah itu sendiri. Di sinilah kemudian kita melakukan penyaksian syahadah, ya. Nah, disinilah kemudian kita melakukan yang namanya pengenalan. Dengan mengenalnya sebagai sosok di mana frekuensi itu dititiskan, disitulah kemudian kita duduk pada posisi ma'rifat. Disitulah kemudian kita masuk dalam alam rohani kita, ya, karena lewat dialah kemudian rohani kita bisa diaktifasi. Ya, jadi proses aktivasi rohani itu adalah harus oleh Allah sendiri melalui Rasulnya, utusannya, dan utusannya Rasul itu tentu dia harus mewujud di alam baharu ini. Ya, karena kalau tidak mewujud ya tidak bisa. Jadi harus ada frekuensinya, ya dia harus bertajalli. Ya, disitulah kemudian kita melakukan proses aktivasi rohani. Ini yang biasa disebut dengan bayat, inisiasi, baptis, ya. Nah, inilah awal di mana kita melakukan penyaksian. Di sinilah kita bersaksi, dan di sinilah kita duduk dalam posisi bermakrifat, ya. Nah, di sinilah kita masuk di dalam status sebagai orang yang beriman, masuk dalam jamaah itu. Disitulah kemudian kita mulai melakukan peribadahan, melakukan penyembahan, dan sami'na wa ta'na kepada yang menjadi kiblat itu, ya. Nah, jadi dia itu adalah kiblat penyembahan kita, kiblat ketaatan kita. Nah, karena sekali lagi bahwa untuk taat kepada Allah tentu kita harus taat kepada utusannya dalam Rasul, dan Rasul ini di alam baharu dia mewujud pada ulil amri. Ulil amri ini itu yang adalah seorang manusia yang hidup di antara kita di zaman kita. Sementara ini dulu, kita lanjutkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.